Firman terus berjalan menyusuri jalur yang semakin lama semakin sempit. Hingga akhirnya dia berhenti saat matanya tertuju pada makhluk hitam berbulu ukurannya sangat besar dengan tinggi kurang lebih 4 meter. Makhluk tersebut berdiri tepat di tengah jalur. Matanya melotot merah, serta kukunya hitam dan panjang. Jarak mereka hanya berkisar 10 meter. Astagfirullah. Jaga, jaga. Suara perempuan itu kembali muncul dan kini terdengar lebih dekat. Saat mereka berhasil menoleh, terpampanglah sesosok makhluk yang begitu menyeramkan. Sesosok wanita dengan mulut yang robek sampai telinga. Bola mata berwarna hitam seperti akan keluar dari tempatnya. Wajahnya membusuk dengan rambut acak-acakan yang menjuntai ke tanah. Wanita itu kini tertawa cekikikan. Mereka akan menampakkan diri mereka semengerikan mungkin. Mereka tidak akan membiarkan kalian menyelamatkan nyawa orang yang akan mereka jadikan tumbal untuk leluhur mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian Malam Satu Suro. Cerita ini ditulis oleh Cici. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pendakian Malam Satu Suro. Apa yang kamu lihat itu benar, tapi aku mohon abaikan. Ren, minggu besok ada acara nggak? Free gue. Lo kan tahu kalau libur gue cuma rebahan sama main game doang. Muncak yuk. Udah lama nih nggak muncak. Mumpung seninya tanggal merah. Ayo, muncak kemana kita nih? Tanya Randy antusias. Semeru aja yang deket dari sini. Lagian kan waktunya mepet cuma 2 hari. Semasa kuliah mereka sering mendaki bersama, hanya saja setelah bekerja mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sip, kita ajak Firman aja sama Jagat juga. Nanti malam kita kumpul di base camp. Oke, jawab Agung. Mereka kemudian berjalan menuju kendaraan masing-masing dan bergegas pulang. Sore berganti malam. Tak lupa Agung menghubungi Jaka dan Firman untuk berkumpul di base camp. Kini keempat pemuda tersebut sudah kumpul di tempat yang mereka sebut base camp itu. Man, lo ikut kan? Ayo. Siap sih. Oke, untuk barang-barang yang kurang kita bisa menyewa. Sedangkan untuk logistik kita bisa beli di pasar dekat base camp. Sudah biasa setiap pendakian mereka, Agunglah yang akan mempersiapkan semua kebutuhan mereka di gunung. Mereka tinggal mengurus keperluan pribadi saja. Semasa kuliah dulu, Agung adalah ketua Mapala. Jadi semua dipercayakan kepadanya yang sudah pasti beres. Hari ini adalah hari Kamis, jadi mereka masih mempunyai waktu 2 hari untuk mempersiapkan keberangkatan. Hari berganti hari. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Jam 5 pagi Agung dan Randy sudah berkumpul di rumah Jaka. Firman kok belum datang-datang juga ya? Coba lo telepon Gung. Gak diangkat, Ren. Apa dia kesiangan ya? Ujar Agung sembari masih menempelkan benda pipih itu di telinganya. Jaka, dia masih menjalankan ritual paginya. Saat Agung dan Randy datang, dia baru bangun tidur. Untungnya semua barang bawaan sudah dipersiapkan sejak malam. Sementara di jalan, Firman sedang mendorong motornya yang tiba-tiba kempes bannya. Ia berniat kembali ke rumahnya untuk mengganti motor tersebut dengan motor ayahnya, karena tak mungkin ada tukang tambal ban yang buka jam 5 pagi. Mau tidak mau dia harus putar balik. Belum lagi dia akan kena omelan teman-temannya. Sebenarnya dia sudah mulai tak enak dengan kejadian ban kempes barusan.
seperti sebuah firasat bahwa akan terjadi sesuatu di atas gunung nanti. Tapi persiapan sudah sangat matang, tak mungkin ia membatalkan begitu saja. Untung jarak rumah Firman dan Jaka tidak terlalu jauh. Hingga 20 menit kemudian dia sudah sampai di rumah Jaka dan disambut oleh ketiga temannya. Man, kok jam segini baru datang lo? Kesiangan ya? Gue gak kesiangan, tapi tadi ban motor gue kempes. Kepaksa dah gue putar balik ganti motor. Emang semalam gak lu cek lagi? Ya udahlah, jangan banyak ngobrol, nanti kita kesiangan sampai base camp. Akhirnya mereka berangkat dari rumah Jaka jam 5:30 pagi dengan 2 sepeda motor. Agung membawa Randy dan Firman membawa Jaka. Di perjalanan tak ada kejadian apapun. Mereka tampak bersemangat sembari menghirup udara pagi hari yang segar. 2 jam kemudian mereka sampai di pasar tradisional dekat base camp untuk membeli logistik. Sampai di parkiran mereka berpencar untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Agung mengajak Randy untuk menemaninya berbelanja sayur dan bahan makanan ke dalam pasar. Jaka bertugas untuk membeli refill gas portable ke minimarket seberang pasar. Sedangkan Firman bertugas untuk menjaga barang bawaan di parkiran. Saat Firman sedang duduk di motor, ada seorang kakek-kakek berbaju lusuh, bahkan tanpa alas kaki menghampirinya. Dia menatap Firman dengan tatapan tajam. Sontak Firman kaget karena ia tak melihat dari mana kakek-kakek itu muncul. Dia pun merogoh saku celananya dan mengambil uang pecahan Rp5.000 dan menyodorkannya pada kakek-kakek tersebut. Karena penampilannya, ia mengira bahwa kakek-kakek itu adalah pengemis. Namun kakek itu tetap tidak bergeming dengan mata tajam yang masih menatapnya. Kakek, kenapa menatap saya seperti itu? Lu ngokok ini. Ucap sang kakek dalam bahasa Jawa yang artinya pergi dari sini. Dia pun pergi meninggalkan Firman yang masih bertanya tentang maksud perkataan kakek tersebut. Karena penasaran ia berniat mengejar kakek tersebut, namun saat ia akan melangkah ia dikejutkan dengan panggilan Jaka. Man, mau kemana lu Man? Tanya Jaka yang baru datang dari minimarket. Oh enggak, tadi ada kakek-kakek kayak pengemis, aneh banget. Udah dapat gasnya? Tanya Firman mengalihkan pembicaraan, walaupun tak bisa dipungkiri bahwa perasaannya semakin tidak enak. Udah nih, jawab Jaka sembari mengacungkan plastik belanjaannya. Sementara di dalam pasar, Agung dan Randy sudah hampir selesai dengan tugas mereka. Hanya tinggal menghitung jumlah belanjaan yang mereka beli. Banyak sekali belanjaannya, Dek. Tanya penjaga toko yang melayani mereka. Memang kali ini Agung membeli banyak makanan seperti sosis, nugget, bakso, beras, minyak, mie instan, dan lain-lain. Belum lagi sekresek menu sayuran yang ditenteng Randy. Karena ia tahu porsi makan teman-temannya yang seperti kuli. Walaupun mereka hanya berniat untuk mendaki 2 hari 1 malam saja, tapi Agung membeli lebih banyak bahan makanan, bahkan cukup untuk 3 hari ke depan. Iya Bu, untuk persiapan muncak ke Gunung Semeru nanti. Hah? Beneran mau muncak hari ini juga? Nanti malam kan? Malam 1 suro, Dek. Di sini malam 1 suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana malam itu seluruh makhluk halus akan keluar untuk berpesta bahkan mencari tumbal. Oleh karena itu masyarakat dilarang keluar saat malam 1 suro. Agung dan Randy bukan tak tahu pasal malam 1 suro. Sudah bukan rahasia umum lagi bagi para pendaki seperti mereka tentang malam tersebut. Tapi mereka nggak ngeh kalau libur tanggal merah besok adalah libur 1 Muharram atau 1 Suro. Iya Bu, saya tahu. Saya dan teman-teman saya hanya ingin menikmati keindahan alam, tidak punya niat lain. Ujar Agung menepis pikiran buruknya dan mengalihkan agar lebih positif. Yo wes, hati-hati saja. Banyak berdoa minta perlindungan sama Gusti Allah. Iya Bu, saya akan selalu mengingat pesan Ibu. Jadi berapa semuanya? Dek, tak hitung dulu. Semuanya jadi 285.000 Dek. Ucap pelayan toko sembari memperlihatkan kalkulator dengan beberapa digit angka di atasnya. Agung membuka dompetnya dan menyodorkan 3 lembar uang berwarna merah. Kembaliannya ambil saja Bu. Terima kasih Dek. Agung dan Randy berlalu dari area toko menuju parkiran di mana Firman dan Jaka menunggu.
Jaka dan Firman sudah melihat kedatangan mereka. Mereka langsung melanjutkan perjalanan ke base camp yang hanya tinggal memerlukan waktu 15 menit dari pasar ini. Rencananya mereka akan mendaki via base camp Ranupani, base camp favorit para pendaki Gunung Semeru. Waktu tempuh dari Ranupani sampai ke puncak Semeru diperkirakan memakan waktu sekitar 10-13 jam, tergantung fisik para pendaki. Itu pun jika tidak ada badai. Tak jarang para pendaki memilih untuk kembali ke base camp karena cuaca yang tidak mendukung. Jam 8:30 mereka sampai di base camp Ranupani. Mereka tak langsung menuju pos registrasi dan memilih untuk packing ulang barang bawaan mereka. Setengah jam berlalu, akhirnya mereka selesai packing dan berlalu menuju pos pendaftaran. Kemudian mengisi registrasi dan meninggalkan nomor HP yang bisa dihubungi. Tak lupa mereka meninggalkan KTP masing-masing. Menurut informasi dari pihak basecamp, baru ada 2 kelompok mereka yang mendaftar hari ini, dan 2 kelompok yang masih berada di atas dengan jadwal turun sore ini. Padahal ini adalah weekend, biasanya ramai pendaki. Mungkin karena efek malam 1 Suro. Setelah semua selesai, mereka memulai perjalanan. Tak lupa mereka berempat melakukan doa terlebih dahulu di depan gapura. Dan perjalanan pun dimulai. Perjalanan dimulai dari jalur landai dengan perkebunan penduduk di sisi kanan dan kirinya. Mereka masih bisa melihat rumah warga yang berada di pinggir jalur. Kemudian jalur sedikit menanjak menuju jalan setapak dan melipir ke lereng bukit. Dengan Agung sebagai leader atau pemimpin kelompok, diikuti oleh Firman kemudian Jaka sebagai sweeper. Mereka menikmati perjalanan dengan udara yang sejuk khas pegunungan. 1 jam mereka berjalan, akhirnya sampai di pos 1. Mereka beristirahat sebentar untuk sekedar meluruskan kaki dan menyalakan sebatang rokok. Udah lama gak muncak, jalan segini aja udah berasa ini kaki, ujar Randy yang jarang berolahraga ketika hari libur. Dia pun memilih untuk bermain game dan rebahan. Kirain kaki gue doang yang gak bersahabat. Timbal Jaka yang ikut selonjoran di sisi Randy, kemudian diikuti oleh Firman dan Agung. Mengingat belum ada makanan yang masuk ke dalam perut sejak tadi pagi, mereka akhirnya memutuskan untuk memakan cemilan dan roti yang dibeli Jaka di pasar, sewaktu dia menunggu Agung dan Jaka yang sedang berbelanja. 15 menit sudah cukup bagi mereka untuk sekedar melepas penat dan mengganjal perut. Sebelum memulai perjalanan, Firman berniat buang air kecil di WC yang disediakan di pos 1. Namun saat hendak masuk ke dalam WC, ujung matanya melihat seperti ada yang mengawasinya. Sontak, dia kaget dan langsung menoleh ke arah orang tersebut. Namun dia tidak dapat memastikan karena kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik saja. Dan orang tersebut langsung hilang di balik pohon. Kenapa orang itu mirip seperti kakek-kakek yang tadi di pasar ya? Tapi kok penampilannya beda, lebih bersih dan rapi. Semoga itu cuma halusinasi gue doang, ujarnya dalam hati. Firman hanya bergidik ngeri dan langsung masuk ke dalam WC untuk menunaikan niatnya. Setelah selesai, dia segera meninggalkan WC dan kembali bergabung dengan teman-temannya. Firman tak menceritakan apapun kepada teman-temannya tentang apa yang ia lihat. Dia memilih untuk mengajak melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi semula. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih terbilang landai. Hanya membutuhkan waktu sekitar 40 menit untuk sampai di pos 2. Di sini mereka tak beristirahat dan memilih melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Mereka menikmati perjalanan dengan bersenda gurau agar tak terasa lelah. Di tengah perjalanan menuju pos 3, tiba-tiba Jaka meminta izin untuk buang air kecil. Gung, gue kebelet nih, tungguin ya, ujar Jaka. Ia berlalu menuju semak-semak dengan 2 pohon di sisi kanan dan kirinya. Lebih mirip seperti gapura karena ukurannya yang hampir sama. Agung dan kedua temannya berhenti di pinggir jalur untuk menunggu Jaka sembari beristirahat. Semoga aja ada pendaki lain yang naik hari ini, biar gak cuma kelompok kita doang yang muncak malam ini, ujar Firman mengingat hanya ada 2 kelompok yang masih berada di atas dengan estimasi turun malam ini. Iya, gue juga mikir gitu sih. Pasti ada yang naik kok, tenang aja. Lagian weekend kan biasanya rame. Sementara di balik semak-semak, Jaka sudah selesai menuntaskan hajatnya dan bergegas kembali menemui teman-temannya. Namun saat baru berjalan beberapa langkah,
Ujung matanya melihat benda yang berkilau karena pantulan cahaya matahari. Dia menghampirinya dan benda tersebut adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk bulat berwarna putih perak, serta batu berwarna biru di atasnya. Lebih mirip seperti batu safir. Jaka yang melihat batu tersebut lalu lantas mengambilnya lalu memperhatikan kalung tersebut untuk memastikan bahwa kalung tersebut adalah imitasi atau bukan. Setelah dilihat dengan seksama, sepertinya kalung itu bukan imitasi. Melihat rantai kalung yang tetap berwarna putih perak tanpa celah sedikit pun, dan batu biru di atasnya yang sangat indah berkilau. Jaka bergegas menemui teman-temannya untuk memberitahu apa yang ia temukan. Dia membuka telapak tangannya dan terpampanglah sebuah batu safir yang berkilau. Mereka berempat sontak menutup mata mereka dengan tangan masing-masing karena tak kuat melihat pantulan dari batu safir tersebut. Lu nemu di mana, Jak? Di semak-semak sana. Cakep bener, Jak, batunya. Kalau kita jual di kota kira-kira laku berapa ya? Kayaknya ini bukan imitasi dah. Hus, jangan ngadi-ngadi lu pada ya. Ingat peraturan pendaki. Jangan ngambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Tujuan kita kesini untuk refreshing, bukan yang lain. Tapi Gung, kita di sini sebagai tamu, jadi berperilakulah sesopan mungkin. Sekarang gue minta lu balikin benda itu ke tempat semula. Benar kata Agung, Jak. Kita nggak boleh gegabah di gunung. Gimana menurut lu, Man? Benar kata mereka, Jak. Kita nggak boleh gegabah. Mending lu balikin kalung itu ke tempat semula. Firman yang awalnya tertarik dengan kalung tersebut berubah pikiran setelah mendengar kata-kata Agung. Dengan berat hati, Jaka berjalan gontai Jaka menuju semak-semak tempat ia menemukan kalung tersebut dan bergegas kembali menyusul teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari situ mereka akhirnya sampai di pos 3. Rencananya di pos 3 mereka akan memasak makan siang karena jalur dari pos 3 menuju pos 4 sudah mulai menanjak dan pasti membutuhkan tenaga ekstra. Jadi mereka harus menambah tenaga untuk itu. Di sini mereka tidak memasang tenda karena niatnya hanya untuk memasak makan siang. Setengah jam berlalu masakan sudah matang karena mereka hanya memasak nasi, mie instan dan telur ceplok. Cukuplah untuk menambah kembali tenaga yang terkuras. Selesai makan, mereka merapihkan kembali peralatan masak dan melanjutkan perjalanan. Dari sini jalur sudah mulai menanjak dengan medan yang lumayan terjal. Saat ini Agung masih menjadi leader diikuti oleh Randy, kemudian Firman dan Jaka menjadi sweeper menggantikan Randy. Dengan posisi Jaka yang berada di paling belakang, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Derap langkahnya terdengar jelas oleh Jaka. Namun saat ia menoleh untuk memastikan tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hal tersebut terjadi beberapa kali membuat Jaka bergidik ngeri dan meminta Firman untuk menggantikan posisinya. Kini Firmanlah yang menjadi sweeper. Tanjakan demi tanjakan mereka lalui hingga tiba-tiba Jaka tergelincir ke pinggir jalur yang notabene adalah jurang. Badannya terus menggelinding. Jaka yang melihat itu langsung berteriak, Pegang akar, Jak! teriak Firman cemas. Agung dan Randy yang mendengar teriakan Firman langsung berbalik dan berlari menghampirinya. Kaget. Itulah yang mereka rasakan saat melihat salah satu temannya jatuh ke jurang. Jaka mengikuti arahan Firman, dia berpegangan pada akar pohon. Namun sayang, akar yang dia pegang terputus karena tidak kuat menahan beban tubuhnya. Tubuhnya kembali merosot beberapa meter, tapi untungnya ada sebuah akar lagi yang berukuran lebih besar, sehingga ia bisa kembali berpegangan pada akar tersebut. Sementara di atas, Agung sedang mengulurkan tali dari dalam karirnya dan langsung ia ikat pada sebuah pohon. Dengan berani dia langsung menuruni jurang tersebut menggunakan tali. Firman dan Randy masih menunggu di atas dengan harap-harap cemas. Dengan susah payah Agung membawa Jaka menaiki tebing tersebut. Randy yang melihat Agung dan Jaka semakin dekat segera meraih tangan Jaka dan menariknya hingga ke atas. Didudukannya Jaka di pinggir jalur. Jaka masih syok dan belum banyak bicara. Untungnya Jaka memakai celana panjang dan jaket yang lumayan tebal, jadi tubuhnya tidak banyak tergores oleh akar pohon. Hanya saja pergelangan kakinya terkilir dan pelipisnya mengeluarkan sedikit darah karena tergores ranting pohon.
Dengan sigap Firman membantu melepaskan sebelah sepatu Jaka di bagian kakinya yang terkilir dan mengoleskan balsem dan sedikit memijat kakinya, harap-harap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Randy membersihkan luka di bagian pelipis Jaka dan memberinya obat merah lalu membungkusnya dengan plester. Beruntung mereka selalu membawa obat-obatan lumayan lengkap. Takut hal-hal semacam ini terjadi. Kenapa lu bisa jatuh, Jak? Perasaan jalur gak licin. Gue juga gak tahu, man. Sekilas ada yang berbeda dari raut wajah Jaka, seperti ada yang sedang dia pikirkan. Tapi lu masih sanggup kan, Jak? Kalau enggak, sampai pos 4 carrier lu biar gue yang bawah, takutnya kaki lu jadi bengkak. Masih kok, tenang aja. Ini cuma terkilir doang. Paling habis dipijit juga baikan. Carrier juga biar gue aja yang bawa. Gue masih kuat kok. Ya udah. Tapi kalau nanti di jalan lu gak kuat bilang aja. Mereka beristirahat sejenak di pinggir jalur sampai Jaka merasa baikan. Setelah Jaka merasa lebih baik, ia akan mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. Kakinya juga sudah tidak terlalu sakit, tapi masih terasa ngilu saat digerakkan. Kini perjalanan sedikit berjalan lambat karena mengimbangi Jaka. Rencana awal mereka ingin sampai di Ranukumbolo jam 4 sore untuk beristirahat dan menikmati sunset. Tapi melihat keadaan Jaka yang berjalan dengan kaki terkilir, sepertinya akan mengulur waktu. Agung melihat jam di pergelangan tangannya dan menunjukkan pukul 15:20. Jika perjalanan normal seharusnya mereka sudah sampai di pos 4. Setelah kejadian Jaka terperosok ke jurang, dia terlihat lebih pendiam, tidak seperti biasanya. Saat berjalan pun dia hanya akan menunduk dan sesekali menanggapi celotehan Firman dan Randy. Mereka bertiga yang merasakan perubahan itu hanya berpikir bahwa Jaka masih syok dengan kejadian tadi. Mereka terus menyusuri jalur yang kini berubah menjadi turun naik. Sesekali Jaka meminta untuk beristirahat. Hampir 1 jam mereka berjalan, tapi belum juga sampai di pos 4. Sampai akhirnya mereka menemukan percabangan jalur. Agung yang berjalan paling depan berhenti di depan percabangan tersebut. Kenapa ada percabangan ya? Padahal di peta kita hanya perlu lurus untuk sampai di pos 4. Sedangkan di sini jalurnya berbelok ke kiri dan ke kanan. Iya ya, mana gak ada petunjuk sama sekali. Coba gue cek dulu ke kiri. Nanti kalau jalurnya makin lebar berarti benar ke sini, ujar Firman. Dia berlalu ke arah kiri jalur untuk memastikan, sedangkan Jaka memilih duduk di pinggir jalur untuk mengistirahatkan kakinya. Firman terus berjalan menyusuri jalur yang semakin lama semakin sempit. Tangannya mengibas-ibaskan tumbuhan liar yang menghalangi jalannya. Hingga akhirnya dia berhenti saat matanya tertuju pada makhluk hitam berbulu ukurannya sangat besar dengan tinggi kurang lebih 4 meter. Makhluk tersebut berdiri tepat di tengah jalur. Matanya melotot merah, serta kukunya hitam dan panjang. Jarak mereka hanya berkisar 10 meter. Astagfirullah, ujar Firman kaget bukan kepala. Tubuhnya mematung, untuk sekedar melangkah pun ia tak sanggup. Dia terus membaca apa yang dia bisa di dalam hati. Makhluk tersebut terus berjalan mendekat ke arah Firman. Entah kekuatan dari mana akhirnya kakinya bisa digerakkan, dan secepat mungkin ia segera berlari tunggang langgang. Dalam pikirannya ia hanya ingin segera sampai di percabangan jalur tempat di mana teman-temannya menunggu. Sesekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa makhluk itu telah hilang. Namun sayangnya makhluk itu masih mengejarnya. Karena tubuhnya yang tinggi, ia tak perlu banyak waktu untuk mengejar Firman. Firman kewalahan dengan kejaran makhluk hitam tersebut. Entah kenapa rasanya ia sudah jauh berlari tapi tak sampai-sampai di percabangan jalur. Padahal saat dia berniat mengecek jalur, ia hanya berjalan kurang lebih 300 meter saja. Firman tak sengaja menginjak batu dan tersungkur ke tanah. Sontak ia menoleh ke belakang. Kini jarak mereka tinggal beberapa meter saja. Di situ, Firman hanya bisa pasrah. Keringat sebesar biji-biji jagung kini memenuhi wajahnya. Dia memejamkan matanya dan membaca doa sebisanya. Saat seperti itu mendadak semua hafalan doanya menghilang. Dia hanya mengingat doa makan dan doa tidur. Makhluk hitam itu mengeram dan berlari menjauh dari hadapannya. Hah?
Apa dia takut gue makan? Gumam Firman mengingat hanya doa makan yang dia baca dari tadi. Tak ingin berlama-lama di situ, ia segera berlari menuju percabangan jalur. Untungnya saat ini ia merasa jarak yang dia tempuh tak terasa jauh. Dari kejauhan sudah terlihat kedua temannya, ada rasa lega dalam hatinya. Man, lu kenapa? Lihat apa? Kok muka lu pucat banget gitu? Gila, lihat sesuatu gue. Tapi gue gak bisa bilang sekarang. Mereka bertiga mengerti dengan apa yang dimaksud Firman. Ketika berada di gunung, pantang bagi kita untuk menceritakan hal-hal yang dianggap mistis sampai kita turun ke bawah. Firman masih syok, jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya masih dipenuhi makhluk berbulu hitam tadi. Apalagi jika mengingat saat ia dikejar makhluk itu. Keringat dingin pun tak kunjung mereda. Tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri dan tak ingin berlama-lama berada di percabangan jalur tersebut. Terus kita ambil jalur yang mana, Man? Kayaknya sih ke kanan, Gung. Soalnya jalur kiri makin ke sana makin sempit. Kayak udah lama gak keinjek orang. Gimana? Lu udah bisa mulai perjalanan lagi kan? Ayolah, takut kemalaman di sini. Kaki lu gimana, Jak? Masih sakit nggak? Aman, Koren? Udah enakan? Jawab Jaka sembari sedikit menggoyangkan kakinya yang terkilir. Mereka kembali berjalan berharap segera sampai di pos 4. Dengan kesepakatan bersama mereka mengambil jalur kanan. Kini perjalanan mulai normal kembali karena kaki Jaka yang sudah membaik. Ternyata jalur yang mereka ambil adalah jalur yang benar. Pukul 5 sore mereka sudah sampai di pos 4. Rencananya mereka untuk sampai di Ranukumbolo pukul 4 sore tentu saja gagal. Tapi tak apa. Jarak dari pos 4 sampai Ranukumbolo hanya perlu waktu sekitar 30 menit saja. Itu artinya mereka masih bisa melihat sunset di sana. Tidak ada istirahat di sana. Mereka langsung meninggalkan pos 4 karena mengejar waktu. Jalur yang dilalui saat ini adalah menuruni bukit. Di perjalanan menuju Ranukumbolo, mereka berpapasan dengan para pendaki yang kebetulan akan turun. Kelompok mereka terdiri dari 7 orang, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka saling sapa dan diketahuilah bahwa kelompok tersebut berasal dari Jakarta. Kok nggak ngecamp dulu di Ranukumbolo, Mas? Sayang loh, sunsetnya bagus. Enggak, kita udah sepakat buat turun sore ini. Jawab salah satu dari mereka yang sepertinya adalah pemimpin kelompok. Lagian ini malam 1 suro. Tambahnya dengan suara berbisik tapi masih bisa didengar oleh Firman dan teman-temannya. Seketika Agung, Randy, Firman dan Jaka saling memandang dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Firman dan Jaka yang tidak tahu hal itu tentu saja merasa kaget. Sedangkan Agung dan Randy tidak merasa kaget karena sudah tahu dari pelayan di pasar tadi pagi. Tapi tak bisa dipungkiri dalam hati mereka berdua ada rasa takut. Setelah mengucapkan hal itu, kelompok dari Jakarta tersebut pamit melanjutkan perjalanan. Gung, yakin mau lanjut? Gimana lagi? Kita udah sampai di sini, Nanggung. Gak apa-apa, kita kan cuma mau lihat keindahan alam, gak ada niat lain. Sebenarnya Firman merasa ragu, apalagi jika mengingat kejadian di percabangan jalur tadi. Tapi benar kata Agung, nanggung. Setelah menguatkan satu sama lain, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Semangat mereka kembali menggebu tatkala disuguhi pemandangan yang begitu indah dari atas bukit. Agung yang berada di paling depan barisan berhenti karena terpukau oleh keindahan alam di depan matanya. Ketakutan mereka seakan luntur ketika melihat pemandangan yang begitu indah. Nama Ranukumbolo di kalangan para pecinta alam sudah sangat tidak asing lagi, karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa indahnya. Banyak juga dari mereka yang menjuluki Ranukumbolo sebagai surganya Semeru. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tak sabar ingin segera sampai di sana. Namun mereka kembali bertemu dengan sekelompok pendaki yang akan turun. Mereka kembali bertegur sapa. Ketakutan yang semula musnah seakan hidup kembali mengingat hanya akan ada mereka berempat di gunung ini nanti malam. Tak lama mereka sampai di Ranukumbolo. Kedatangan mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Sungguh rasa capek yang mereka rasakan terbayar lunas.
Udara yang segar akan membebaskan segala pikiran pusing yang disebabkan oleh kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan. Pemandangan danau yang indah bak lukisan. Cahaya matahari yang akan terbenam memancarkan cahaya merah yang membuat siapa saja akan betah berlama-lama di sini. Tak ingin menyia-nyiakan hal tersebut, mereka berfoto bersama, berharap suatu saat bisa menjadi pengobat rindu mereka pada Ranukumbolo. Setelah puas berfoto dan menikmati pemandangan, kini cacing-cacing di perut mereka memberontak meminta diberi makan. Mereka kembali ke misi awal untuk memasak makan malam. Agung dan Randy mulai mengeluarkan bahan makanan dari tas kerirnya, sedangkan Firman dan Jaka memilih untuk mencari kayu bakar sebelum hari benar-benar gelap. Rencananya mereka akan membuat api unggun dengan kayu bakar tersebut. Firman dan Jaka mulai mencari kayu bakar. Mereka mengumpulkan ranting kering yang berjatuhan. Sayup-sayup Jaka mendengar seperti suara gamelan Jawa yang ditabuh. Namun suaranya terdengar jauh. Jaka menghentikan kegiatannya. Dia menajamkan pendengarannya, takut jika salah dengar. Dia yakin apa yang ia dengar memang suara gamelan. Lantas ia menoleh kepada Firman. Man, lu denger gak? Iya Jak, gue juga dengar. Udahlah, segini aja, ini cukup. Yuk balik. Lagian hari udah mulai surup. Mereka bergegas pergi dari hutan. Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, mereka dikagetkan oleh suara wanita yang memanggil Jaka. Jaka, Jaka. Suara perempuan yang begitu lirih dengan isak tangis yang sangat menyayat hati. Dengan susah payah Jaka dan Firman menelan ludahnya. Dada mereka bergemuruh naik turun, keringat dingin sudah membasahi wajah mereka. Rasanya ingin sekali berlari, tapi kaki ini sangat berat. Jaka, Jaka. Suara perempuan itu kembali muncul dan kini terdengar lebih dekat. Dengan susah payah mereka menoleh. Rasa takut memang menyelimuti hati mereka. Namun rasa penasaran juga memenuhi pikirannya. Saat mereka berhasil menoleh, terpampanglah sesosok makhluk yang begitu menyeramkan. Sesosok wanita dengan mulut yang robek sampai telinga. Bola mata berwarna hitam seperti akan keluar dari tempatnya. Wajahnya membusuk dengan rambut acak-acakan yang menjuntai ke tanah. Wanita itu kini tertawa cekikikan. Tubuh Jaka dan Firman bergetar hebat. Bahkan kayu bakar yang semula mereka kumpulkan kini berserakan di tanah. Jaka pingsan dan tersungkur ke tanah. Sedangkan Firman berlari tunggang langgang meninggalkan Jaka. Di satu sisi ia ingin menolong Jaka, tapi makhluk tersebut terus mendekat, membuatnya terpaksa berlari menjauh. Dia menghampiri Agung dan Randy dengan nafas memburu dengan wajah pucat khas orang ketakutan. Randy dan Agung yang sedang memasak sontak berhenti kala melihat Firman yang berlari kencang dan ketakutan. Tak kalah kaget, Randy yang sedang mendirikan tenda ikut meninggalkan pekerjaannya. Kenapa, Man? Jaka mana? Gue ketemu setan dan Jaka pingsan di hutan. Kok bisa? Tanya Randy dan Agung bersamaan sembari membelalakan matanya. Tak ingin membuang waktu, Firman menarik lengan temannya tersebut. Di pikirannya saat itu hanya ada Jaka. Ia khawatir dan merasa bersalah karena meninggalkan Jaka sendirian di hutan. Mereka bertiga berlari mengikuti Firman dan masuk ke dalam hutan. Kini hari mulai gelap dan mereka tak sempat membawa headlamp. Mereka hanya bisa mengandalkan cahaya malam. Dengan keadaan gelap seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk menemukan tempat Jaka pingsan. Lu yakin ini jalannya, Man? Iya, Ren, gue masih inget ini jalannya. Itu di depan situ. Gung, Ren. Ujar Firman menunjuk tempat di mana ia bertemu dengan makhluk menyeramkan tadi. Tadi Jaka pingsan di sini, Gung. Gue inget banget. Bahkan kayu bakar yang berserakan ini gue sama Jaka yang kumpulin. Tapi kenapa Jaka nggak ada? Ujar Firman panik saat tak menemukan Jaka di tempatnya. Mereka terus menoleh ke sembarang arah berharap bisa melihat keberadaan Jaka. Namun nihil, karena hutan yang lumayan lebat juga jarak pandang yang terbatas begitu menyulitkan mereka. Kepanikan yang mereka rasakan kini makin bertambah. Ada rasa menyesal di hati Firman karena meninggalkan Jaka sendirian. Tapi ia tak punya pilihan lain saat itu. Kini mereka mulai berteriak memanggil Jaka sembari terus menyusuri hutan berharap ada jawaban dari temannya tersebut. Tapi nihil, tak ada jawaban apapun yang mereka dengar. Kita nggak bisa cari Jaka dalam keadaan gelap kayak gini.
Sebaiknya kita kembali dulu ke tenda, kita ambil headlamp, setelah itu baru kita balik lagi ke sini. Benar kata Agung. Lagian, kita jangan terlalu jauh masuk ke hutan, takutnya kita nyasar. Firman yang masih panik hanya bisa mengikuti saran teman-temannya. Mereka berbalik arah meninggalkan hutan menuju tenda. Ada sebuah harapan di hati Firman, berharap Jaka sudah sampai di tenda saat mereka sampai. Sampai di tenda mereka dan tak menemukan Jaka di sana, hati mereka kembali mencelos. Namun tak ingin berhenti sampai di situ, kini mereka mulai mengumpulkan barang yang akan mereka bawa untuk mencari Jaka. Headlamp dan belati kecil mereka bawa. Tak lupa sebotol air minum mereka bawa untuk berjaga-jaga jika nanti mereka bertemu Jaka. Siapa tahu dia membutuhkannya. Sebelum memulai perjalanan mencari Jaka, mereka berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan kepada Sang Kuasa, dan kemudian untuk menemukan temannya. Agung melirik jam di tangannya, saat ini jam menunjukkan pukul 6:30 tepat. Mereka kembali menyusuri hutan. Tujuan utama saat ini adalah lokasi tempat Jaka pingsan. Mereka berpikir mungkin Jaka berada tak jauh dari sana. Hanya saja tadi mereka tak dapat menemukannya karena pencahayaan yang terbatas. Saat mereka tiba di sana, kekecewaan kembali hadir. Tapi mereka tak putus asa dan terus menyorotkan headlamp ke berbagai arah, namun Jaka tetap tidak ada. Apa kita cari ke dalam hutan lagi? Ayo, siapa tahu tadi Jaka siuman dan lupa arah menuju tenda dan berjalan ke hutan. Bisa jadi. Sekarang kita lewat arah mana nih, Gung? Arah barat sudah kita telusuri. Sekarang kita ke arah timur. Kini mereka berjalan ke arah timur dengan menyorotkan headlamp ke semua arah. Sesekali mereka akan berteriak memanggil Jaka. Lumayan lama mereka berjalan, tapi mereka merasa ada yang janggal. Kok kita balik lagi ke sini? Lah, iya. Itu kayu bakar Luman. Jab Agung sembari menunjuk kayu bakar yang menandakan tempat di mana Firman meninggalkan Jaka. Seingat gue kita jalannya lurus, kenapa bisa balik lagi ke sini? Wah, ada yang gak beres nih. Sekarang kita ke arah utara, siapa tahu ada petunjuk, kita gak boleh nyerah. Kita datang berempat dan pulang pun harus berempat. Randy dan Firman hanya menuruti kata-kata Agung. Mereka kembali berjalan, menyusuri hutan sembari menyorotkan headlamp dan berteriak memanggil Jaka seperti semula. Kali ini hutan yang mereka lewati lebih lebat dari sebelumnya, bahkan lumut-lumut memenuhi jalan yang mereka injak. Mungkin cahaya matahari yang tak bisa menembus rimbunnya pohon mengakibatkan hutan ini sangat lembab. Bahkan suara hewan malam pun tak terdengar sama sekali. Benar-benar hening, tak seperti hutan pada umumnya. Hutan lumut berhasil mereka lewati. Kini hutan kembali normal. Namun lagi-lagi mereka tercengang melihat pemandangan di depan. Mereka kembali ke tempat semula. Bingung, putus asa, menyesal, semua menjadi satu. Mereka bertiga duduk di akar-akar pohon dengan pikiran yang tak karuan. Lapar yang semula mereka rasakan hilang entah kemana. Semua pertanyaan kini tertuju pada Jaka. Tiba-tiba terdengar suara seperti daun kering yang terinjak oleh orang. Sontak mereka kaget dan menoleh bersamaan ke sumber suara. Berharap yang datang adalah Jaka. Tapi yang datang ternyata adalah seorang kakek-kakek. Dia memakai pakaian khas Jawa dengan belangkon yang menempel di kepalanya. Ia berjalan ke arah mereka bertiga. Siapa dia, Gung? Mana gue tahu. Sedangkan Firman lebih kaget dibandingkan kedua temannya. Kakek yang tadi ketemu saya di pasar, kan? Iya, itu saya. Saya sudah peringatkan kamu agar segera pergi dari sini. Tapi kamu tidak mendengarkannya. Lu kenal sama kakek-kakek itu, Man? Iya, gue tadi ketemu di pasar. Terus, dia ngomong apa? Dia bilang gue harus pergi dari sini, tapi gue gak ngerti maksudnya apaan. Dan dia kelihatan marah sama gue. Saya bisa bantu mengantarkan jika kalian ingin menemukan teman kalian. Nama saya Panca. Seketika wajah mereka bertiga berbinar mendengar itu, walaupun mereka masih ragu pada kakek bernama Panca itu. Tapi perjalanan ini sangat berat dan beresiko. Saya hanya bisa mengantarkan kalian sampai ke ujung hutan ini. Setelah itu kalian akan meneruskan perjalanan tanpa saya.
Baik, Kek. Tapi teman saya ada di mana sekarang, Kek? Dia berada di sebuah perkampungan bernama Batu Karut, lumayan jauh dari sini. Dia melakukan kesalahan yang fatal. Kalian harus sampai ke sana sebelum tengah malam. Jika tidak, nyawa dia taruhannya. Sekarang kalian cepatlah menuju tenda. Persiapkan semua sematang mungkin. Jangan lupa isi perut kalian terlebih dahulu. Perjalanan lumayan jauh dan memerlukan tenaga dan pikiran ekstra untuk sampai ke sana. Saya akan tunggu kalian di sini. Baik, Kek. Mereka bergegas meninggalkan kakek Panca. Secepat mungkin mereka harus sampai ke tenda. Menurut penuturan kakek Panca, saat Agung menyuruh Jaka mengembalikan kalung safir itu ke tempat semula, ternyata Jaka hanya berpura-pura mengembalikannya. Sebenarnya dia mengambil kalung tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celananya. Dan itu adalah sebuah kesalahan fatal. Pasalnya kalung tersebut adalah kalung yang akan dijadikan persembahan untuk leluhur oleh para makhluk penghuni gunung ini. Setiap malam satu suro mereka akan melakukan ritual persembahan untuk para leluhur agar kekuatan mereka bertambah. Namun dengan lancangnya Jaka mengambil kalung itu dan sebagai balasannya, Jaka akan dijadikan tumbal tambahan oleh mereka. Gue udah bilang sama Jaka jangan ambil itu kalung. Gue juga gak nyangka kalau dia nekat ngambil benda itu. Gue kira saat lu nyuruh dia balikin benda itu, semuanya udah selesai. Apa mungkin saat dia jatuh ke hutan ada hubungannya dengan kalung itu? Nah, gue juga mikir begitu. Pantesan aja setelah kejadian itu dia berubah jadi pendiam. Mungkin dia udah ngerasa ada yang gak beres. Tapi kita harus tetap selamatin dia. Biar gimana pun kita yang ajak dia ke gunung ini. Firman, dia masih berjalan dengan diam. Lagi-lagi perasaan bersalah menghantuinya. Walaupun tak semua kesalahannya Firman, Jaka hilang karena kesalahannya sendiri. Belum lagi perihal kakek Panca yang misterius memenuhi pikirannya. Sesampainya di tenda, mereka segera memasak makanan instan agar tak menghabiskan banyak waktu. Untungnya nasi sudah matang sejak sebelum mereka mencari Jaka ke hutan. Randy membongkar tenda setengah jadi yang ia bangun tadi dan memasukkannya ke dalam carrier. Ketiganya makan dengan cepat dan segera membersihkan kembali peralatan makannya. Mereka tidak akan membawa semua barang bawaan, hanya yang dianggap perlu saja yang akan mereka bawa, dan sisanya akan mereka tinggalkan di Ranukumbolo. Mereka membawa senter cadangan, obat-obatan, minuman dan makanan instan, serta jas hujan untuk berjaga-jaga. Oke, barang bawaan kita sudah siap. Kita hanya akan membawa satu tas saja dan akan membawanya bergantian. Firman dan Randy hanya mengangguk mengiyakan tanda sudah siap memulai perjalanan. Agung kembali melirik jam tangannya, kini waktu menunjukkan pukul 7:30. Itu artinya mereka hanya mempunyai waktu 4,5 jam untuk menyelamatkan Jaka. Mereka kembali berjalan menuju hutan untuk menemui kakek Panca. Benar saja dari kejauhan kakek Panca itu sudah menunggu mereka. Ia duduk di akar pohon itu ditemani oleh kepulan asap rokok dari mulutnya. Lo pada yakin kalau dia manusia? Sebenarnya gue juga gak yakin, Ren. Tapi kakinya napak tanah. Udah deket nih, jangan ngomongin dia. Ntar dia denger. Pasalnya mereka penasaran dengan kakek Panca. Dia datang begitu saja entah dari mana. Tidak mungkin dia tinggal di hutan ini sendiri, ditambah lagi dia tahu kami sedang mencari Jaka. Dan dia tahu pula Jaka berada. Alasan apa yang membuat dia mau mengantarkan kami menemukan Jaka? Segala pertanyaan memenuhi kepala mereka. Namun demi keselamatan temannya, mau tak mau mereka harus mempercayai kakek tersebut. Tenang saja. Kalian bisa mempercayaiku. Aku tidak punya niat jahat. Iya kek, kami percaya. Kalian sudah siap memulai perjalanan? Kita tak punya banyak waktu. Iya kek. Ingat pesanku. Jika kalian nanti di perjalanan mencium ketiga bau ini, waspadalah. Yang pertama bau bangkai. Jika di perjalanan nanti kita mencium bau bangkai, maka segera berhenti dan tutup mata kalian.
jangan membukanya atau mengintip sekalipun. Sampai saya menyuruh kalian membuka mata. Kalian paham? Paham, Kek. Yang kedua, bau amis darah. Jika di perjalanan nanti kita mencium bau amis darah, maka segera lari dan bersembunyi di tempat yang aman. Jangan kaget atau berteriak dengan apa yang kalian lihat. Kalian paham? Memang apa yang terjadi saat itu, Kek? Lihat saja nanti. Dan yang terakhir adalah yang paling berat. Saya tidak tahu kalian bisa melawannya atau tidak. Ujar kakek Panca sembari melirik ketiganya bergantian. Mereka menelan Salvina dengan susah payah bersiap mendengarkan poin ketiga. Yang ketiga adalah bau pandan. Saat kalian mencium bau pandan itu, berarti kalian sedang berhadapan dengan para penghuni gunung ini. Mereka akan menampakkan diri mereka semengerikan mungkin. Mereka tidak akan membiarkan kalian menyelamatkan nyawa orang yang akan mereka jadikan tumbal untuk leluhur mereka. Apa yang harus kami lakukan saat itu tiba, Kek? Kalian harus tetap berjalan seolah-olah tidak melihat mereka. Dan yang terpenting, jangan melihat mata mereka. Jika kalian melanggar mereka, maka akan tahu. Jika kalian hanya berpura-pura tidak melihat. Ketiganya membelalakan mata mendengar penuturan kakek Panca. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Ada perasaan takut dan juga was-was dalam pikiran mereka. Namun lagi dan lagi, keselamatan Jakala yang paling penting. Mereka tak akan tega membiarkan Jaka dijadikan tumbal oleh para makhluk itu. Bersiaplah. Waktu kita tidak banyak. Kita pasti bisa menemukan Jaka dalam keadaan selamat, apapun yang terjadi. Ucap Agung menyemangati dan dijawab dengan anggukan oleh keduanya. Melihat kakek Panca yang sudah berjalan agak jauh, ketiganya sontak berlari menyusul takut tertinggal. Perjalanan diawali dari arah timur ditemani oleh rintikan hujan yang membuat perjalanan semakin mencekam. Semakin lama mereka berjalan, rintik hujan semakin lebat. Mereka berniat memakai jas hujan, tapi tidak enak oleh kakek Panca, karena mereka hanya membawa 3 jas hujan saja. Tapi ada yang aneh dengan kakek Panca saat ini. Walaupun rintik hujan semakin lebat, tapi baju yang dipakainya tidak basah sedikit pun. Kalian pakai saja jas hujan yang kalian bawa. Aku tidak butuh. Ujar kakek Panca sembari berjalan dengan asap rokok yang tetap mengepul walaupun terkena air hujan. Seketika berhenti sejenak, kemudian saling melirik satu sama lain. Lagi-lagi mereka tertangkap basah sedang memikirkan kakek Panca. Dia bisa membaca pikiran kita. Reni mendapatkan senggolan dari kedua temannya. Mereka tak ingin ketahuan lagi jika sedang membicarakan kakek-kakek itu. Ketiganya bergegas mengambil jas hujan dari dalam tas yang dibawa Agung, kemudian memakainya dan kembali berjalan menyusul kakek Panca. Jalan yang mereka lalui saat ini sangat licin karena rintik hujannya tak kunjung reda. Ditambah rambatan akar pohon yang memenuhi jalan yang kapan saja bisa membuat mereka tersandung. Mau tidak mau mereka harus menyorotkan headlamp hanya ke jalan yang mereka injak. Kemudian Randy yang berada di paling belakang nyeletuk. Kok kakek Panca nggak kita kasih senter dari tadi? Ujar Randy sembari membelalakkan matanya. Sontak Agung dan Firman menoleh ke arah Randy bersamaan, kemudian beralih menoleh ke arah kakek Panca bersamaan pula. Dilihatnya kakek itu sedang berjalan biasa saja seperti tak kekurangan apapun. Mereka kaget. Pasalnya tak mungkin orang biasa berjalan di hutan malam-malam tanpa senter. Apalagi dalam keadaan hujan seperti ini, yang tentu saja akan mengurangi jarak pandang, apalagi dia seorang parubaya. Pasti penglihatannya sudah mulai berkurang. Tenang saja, aku masih bisa melihat jalan ini dengan jelas. Iya, Kek. Jawab ketiganya bersamaan. Ketiganya hanya saling pandang dan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi.
Kakek-kakek itu akan selalu tahu apa yang ada di pikiran mereka. Kini pikiran ketiganya penuh dengan pertanyaan tentang siapa kakek Panca. Kenapa dia bisa tahu di mana Jaka berada dan dengan sukarela mengantar mereka menembus hutan? Hujan-hujan begini. Kenapa dia bisa membaca pikiran orang? Kenapa rokok yang tak padam serta baju yang tak basah walaupun terkena air hujan? Bahkan dia tak kelihatan capek menempuh perjalanan yang lumayan jauh untuk ukuran orang tua seperti dia. Dia sebenarnya manusia atau bukan? Aku tidak bisa menjawab semua pertanyaan dalam pikiran kalian. Suatu saat kalian akan mengetahui semuanya, tetapi bukan dari mulutku. Yang pasti aku tidak punya niat jahat sedikit pun, dan mengantarkan kalian adalah salah satu tugasku. Tambahnya sembari berjalan tanpa menoleh. Mendengar itu ketiga pemuda tersebut terlihat salah tingkah. Sesekali mereka menggaruk tengkuk mereka yang tak gatal. Sudah kuduga. Dia sudah tahu pasti kakek Panca akan menjelaskan setiap kecurigaan-kecurigaan yang ada di pikiran mereka. Shh. Ucap Firman dan Agung bersamaan sembari meletakkan jari telunjuk di depan mulut mereka, tanda menyuruh diam. Iya kek, kami minta maaf sudah menaruh banyak kecurigaan sama kakek. Kami juga berterima kasih karena kakek mau mengantarkan kami mencari Jaka. Namun kakek-kakek itu tak menjawab dan hanya terus berjalan. Hampir 1 jam mereka berjalan, kini hujan sudah reda dan mereka sudah melepaskan jas hujan yang mereka pakai. Kek, apakah bisa istirahat sebentar? Ujar Firman yang mulai kelelahan. Mendengar itu kakek Panca berhenti berjalan, namun lagi dan lagi dia tidak menoleh. Ketiganya merasa lega karena bisa beristirahat barang sebentar saja. Mereka mengeluarkan air minum dan meminumnya untuk melepaskan dahaga. Tak lupa mereka menawarkan air minum untuk kakek Panca, namun ditolaknya dengan alasan tidak haus. Baru sebentar mereka duduk di akar pohon untuk meluruskan kaki, tapi kakek-kakek itu sudah mengajak mereka berjalan kembali. Cepat, waktu kita tidak banyak. Kalian tidak boleh lemah. Ini baru awal. Di depan sana masih banyak yang harus kalian hadapi. Ujarnya lalu dia kembali menyesap rokok yang ada di tangannya. Bahkan rokok itu tak berkurang sedikit pun walau sudah menyala sejak mereka bertemu. Mau tak mau mereka harus melepaskan zona nyaman mereka dan kembali berjalan. Baru 5 menit berjalan, tiba-tiba angin kencang berhembus bersamaan dengan bau bangkai yang begitu menyeruak ke hidung. Bau yang tidak bisa dijelaskan. Tidak seperti bau bangkai tikus atau ular yang sering mereka temui di kota. Kali ini baunya lebih tajam dan mampu mengobrak-abrik perut siapapun yang menciumnya. Suara hewan malam yang menemani perjalanan mereka seketika hilang bersamaan dengan datangnya bau bangkai tersebut. Bahkan, bulu kuduk ketiga pemuda tersebut ikut berdiri mengingat pesan kakek Panca sebelum memulai perjalanan. Kakek Panca yang berjalan paling depan sontak berhenti dan mengangkat tangannya ke udara tanda mengomando mereka agar ikut berhenti. Tutup mata kalian. Dengan terpaksa mereka berhenti dan menutup mata sesuai perintah. Mereka menyingkirkan rasa takut yang sebesar gunung itu, menguatkan hati mengingat Jaka yang harus segera diselamatkan. Saat setelah menutup mata, Agung merasa dari kaki sampai ke dada seperti dililit ular besar. Tangannya tak bisa digerakkan karena ikut terlilit. Namun di bagian wajah dia merasa ada tangan dingin dan kasar yang menyentuh wajahnya, serta hembusan nafas tepat di depan hidungnya. Deru nafas itu sangat bau seperti bau bangkai. Sekuat tenaga ia menahan gejolak perutnya yang minta dikeluarkan. Sementara Firman merasa ada yang merayap di tubuhnya seperti kelabang raksasa. Makhluk tersebut merayap dari ujung kaki sampai ke ujung kepala dan berakhir tepat di wajah dan lehernya. Rasa geli bercampur jijik saat ia merasa kelabang tersebut menyemburkan cairan yang lengket dan bau di wajahnya. Rasanya ia ingin membuka mata dan berteriak sekencang-kencangnya lalu berlari sekuat tenaga. Sedangkan Randy merasa ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Namun tubuhnya kemudian bergetar hebat tatkala makhluk itu mencium tengkuknya dan berhenti di telinganya, lalu tertawa cekikikan seperti kuntilanak. Belum lagi tangan dinginnya yang terus meraba wajah Randy dan memainkan bibirnya. Nafas Randy terasa sesak karena ketakutan.
Tangannya seperti mengajak untuk memukul makhluk itu, dan kakinya mengajak untuk berlari, namun sekuat tenaga ia menahan diri untuk tetap diam. Kakek Panca, entah hal mengerikan apa yang menimpanya. Hingga 5 menit berselang semuanya masih tenggelam dalam rasa takut masing-masing. Tidak ada yang berani membuka mata ataupun sekedar mengintip. Keringat sudah banjir membasahi baju dan celana mereka. Untaian doa tak henti-hentinya mereka ucapkan dalam hati. Tubuh yang terus bergetar hingga detak jantung yang berdetak entah berapa kali lipat dari biasanya karena melawan rasa takut. Jika tidak mengingat Jaka, sudah pasti mereka akan menolak mentah-mentah perjalanan konyol ini. Hingga detik-detik yang mereka tunggu akhirnya tiba. Lilitan ular besar yang melilit Agung akhirnya melonggar. Rayapan kelabang raksasa di tubuh Firman menghilang, serta pelukan kuntilanak di tubuh Randy juga ikut menghilang. Kini suara hewan malam terdengar kembali seperti semula. Sudah selesai. Silakan buka mata kalian. Ujar kakek Panca. Mereka membuka mata bersamaan dan menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Lalu ketiganya ambruk di tanah karena lemas ketakutan. Melihat itu kakek Panca hanya terkekeh. Baru di sini kalian sudah ambruk. Gimana nantinya? Ujarnya lalu memperhatikan mereka satu persatu sembari menunggu kakek Panca duduk di sebuah akar pohon dan kembali menghisap rokok di tangannya. Ia memaklumi kelakuan 3 pemuda yang pingsan tak berdaya di hadapannya dan memberi mereka waktu untuk memulihkan kembali tenaga mereka. Setelah 5 menit berselang, Agung mulai membuka matanya dan diikuti oleh Randy dan Firman. Mereka bangun dan saling memandang. Mereka hanya bergidik ngeri mengingat kejadian yang mereka alami barusan. Bagaimana? Kalian sudah bisa melanjutkan perjalanan atau mau kembali ke tenda? Tanya kakek Panca. Mendengar itu ketiganya menoleh ke arah sumber suara. Serentak mereka bangkit menghadap kakek Panca. Kami akan melanjutkan perjalanan ini, Kek. Kami harus selamatkan Jaka bagaimanapun caranya. Mendengar semangat para pemuda tersebut, kakek Panca lalu berdiri dan mengajak mereka kembali menyusuri hutan larangan ini. Agung mengambil tas yang tergeletak di tanah, lalu ketiganya kembali mengikuti langkah kakek Panca. Mereka sudah siap melanjutkan perjalanan panjang mereka. Mereka terus berjalan melewati hutan yang seperti tak berujung. 30 menit berlalu. Beberapa tanjakan dan turunan sudah mereka lewati dengan hutan yang tidak terlalu rapat seperti sebelumnya, membuat mereka tak terlalu kepayahan saat berjalan. Otot-otot kaki sudah hampir menegang meminta diistirahatkan. Namun kakek Panca seperti tak memiliki rasa capek. Dia terus berjalan bahkan tanpa senter yang menerangi jalannya. Dengan mengumpulkan keberanian, akhirnya Agung memberanikan diri meminta kakek Panca berhenti sejenak. Namun sebelum Agung berbicara, kakek Panca sudah mengetahui isi pikiran Agung. Saya beri waktu 5 menit. Silakan beristirahat. Mendengar itu ketiganya tak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka tunggu. Mereka duduk di sembarang tempat dan meminum air persediaan mereka bergantian. 5 menit berselang kini mereka kembali berjalan. Mereka tak ingin membuang waktu sia-sia, mengingat nyawa Jaka taruhannya. Kali ini mereka tak banyak mengobrol. Mereka lebih memilih diam dan mempersiapkan diri mereka untuk tantangan selanjutnya. Sementara di paling belakang, Randy merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Langkah kakinya jelas terdengar, namun ia tak berani walau sekedar menoleh. Man, gantian dong, lu di belakang. Aduh Ren, gue tahu yang lu denger, gue juga takut. Suruh aku ngajar Ren. Gung. Oga, gue juga takut. Ternyata bukan hanya Randy yang mendengar suara itu, namun teman-temannya juga. Abaikan saja. Dia tidak berniat jahat. Dia hanya ingin mengecohmu. Mendengar itu, Randy tak terlalu cemas dan melanjutkan kembali perjalanan dengan tenang. Tak berselang lama, suara hewan malam tiba-tiba menghilang seperti 1 jam yang lalu, saat mereka disuruh untuk menutup mata. Bersamaan dengan itu, angin kencang datang meniup dedaunan kering. Pohon-pohon itu bergerak ke sana kemari mengikuti arah angin. Bau amis darah datang menyeruak. Agung dan teman-temannya sadar bahwa itu adalah aba-aba untuk tantangan kedua. Lari. Mereka berempat lari tunggang langgang mencari pepohonan besar yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian kini angin mulai normal kembali dan
Dari kejauhan terlihat seperti cahaya arak-arakan. Mereka terlihat membawa obor api yang diacungkan ke udara, namun semakin mereka mendekat ternyata wujud mereka tak seperti manusia, melainkan seperti siluman. Petualangan Agung dan kawan-kawan belum usai. Nantikan part kedua dari pendakian Malam Satu Suro. Sampai berjumpa lagi.